Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata dan kami rangkum sederhana mungkin. Bayangkan seorang sinden muda dari Kediri yang tiba-tiba viral bukan karena suaranya yang merdu, tapi karena kisah cintanya dengan seorang pejabat muda yang mengguncang dunia budaya dan politik Jawa Timur. Saat seluruh kota membicarakan namanya, Niken Salindri harus memilih antara menjaga warisan leluhur atau mengikuti suara hatinya yang terlarang. Siapakah sebenarnya Niken? Dan seberapa jauh ia akan berjuang demi cinta dan budaya di tengah badai gosip dan tekanan? Saksikan kisah jatim gempar yang penuh drama, cinta, dan keberanian ini. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan sholawat ini, kita mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sahabat Mizan Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Beginilah kisahnya. Langit Kediri sore itu berwarna jingga keemasan, seolah memberi restu pada pentas wayang yang akan digelar malam harinya di alun-alun kota. Di balik panggung, Niken Salindri duduk bersimpuh mengenakan kebaya beludru hijau tua dengan rambut disanggul rapi, dihiasi roncean melati. Usianya baru menginjak 17, namun suaranya sudah menyihir ribuan penonton sejak usia 11. Ia bukan hanya sinden muda, ia adalah pewaris darah seni yang mengalir deras dari dua tokoh besar, sang ayah, dalang legendaris Gondo Supono, dan sang ibu, pesinden agung Wiwin Arumita. Namun di balik wajah teduh dan senyum santunnya, Niken memendam tekanan luar biasa. Beban ekspektasi, jadwal pentas yang padat, dan pembandingan tanpa henti dengan ibunya mulai membuatnya goyah. Malam itu, ia sempat berujar lirih kepada kaca, apa aku benar-benar ingin hidup di panggung ini, atau hanya menjalani warisan? Wiwin Arumita yang mendengar dari balik tirai hanya bisa menghela napas, tahu bahwa pertanyaan itu tak mudah dijawab, bahkan oleh dirinya sendiri. Gondo Supono, meski terlihat keras dan perfeksionis di depan publik, menyimpan kekhawatiran mendalam terhadap putri semata wayangnya. Ia tahu dunia panggung tidak seindah tembang yang mengalun. Fitnah, intrik, dan godaan bisa dengan mudah menelan siapa saja. Tapi saat ia melihat Niken memejamkan mata dan mulai melantunkan tembang pembuka, hatinya bergetar. Suara Niken bukan hanya indah, ia menyampaikan rasa, luka, dan harapan dalam setiap suku kata. Ketika Niken naik ke panggung malam itu, suasana mendadak senyap. Gamelan mulai mengalun, dan Niken membuka suara dengan tembang, lir-ilir. Para penonton, dari anak-anak kecil hingga sesepuh desa, larut dalam getaran vokalnya. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Di barisan depan, ada seorang pria muda yang menyimak penuh kagum sambil merekam dengan kameranya. Dia adalah Lindra, namun belum ada satupun dari keluarga Niken yang menyadari kehadirannya. Selesai pentas, Niken kembali ke belakang panggung dengan kaki gemetar, bukan karena lelah, tapi karena rasa hampa yang terus menghantuinya. Ia dipeluk ibunya, tapi tak bisa menyembunyikan air matanya. Bu, kenapa aku tetap merasa sepi, meski semua orang bilang aku hebat? Tanya Niken dengan suara parau. Wiwin terdiam, tahu bahwa bahkan tepuk tangan meriah pun tak bisa mengisi ruang kosong dalam hati anak gadisnya. Keesokan harinya, nama Niken kembali trending di media sosial lokal. Klip video penampilannya disebarkan oleh akun kebudayaan, disertai pujian berlebihan. Komentar bermunculan, menyebutnya, sinden masa depan Jawa Timur, hingga, simbol kejayaan Kediri. Tapi di kamar sempit berbau dupa itu, Niken duduk menyendiri di lantai, menghapus notifikasi satu persatu dari ponselnya. Dunia bersorak, tapi hatinya bisu. Apa yang Niken belum tahu adalah bahwa malam itu telah mengubah takdirnya. Sang pria berkamera, yang diam-diam terpukau oleh tembangnya, akan menjadi bagian penting dari hidupnya. Seseorang yang datang bukan hanya membawa rasa, tapi juga badai besar yang akan mengguncang seluruh Jawa Timur. Dan semuanya bermula dari satu lagu, satu panggung, dan satu tatapan tak disengaja. Hari itu, angin berhembus lembut di halaman belakang pendopo Kabupaten Tuban. Mas Lindra, Bupati muda berusia 33 tahun yang tengah naik daun karena gagasannya tentang revitalisasi budaya Jawa Timur, duduk termenung di teras sambil memutar ulang video penampilan Niken Salindri.
Cahaya sore menyorot layar ponselnya, dan suara sinden muda itu kembali menyelimuti benaknya. Tembang, Lir-ilir, yang dinyanyikan Niken malam itu membuat hatinya seolah tersentuh sesuatu yang sudah lama hilang, sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata. Lindra bukan sekadar politisi. Ia dibesarkan dalam keluarga priai lama, di mana tembang, batik, dan filsafat Jawa adalah santapan harian. Namun di dunia modern yang serba cepat ini, ia merasa kebudayaan seperti terpinggirkan. Dalam hatinya tumbuh tekad, kalau pemuda tak mau lagi melihat panggung wayang, maka panggung itu harus dibawa ke tengah kota, ke hati mereka. Maka ia pun mulai membangun program-program budaya di Tuban, namun tetap merasa ada satu kekosongan, sampai ia mendengar suara Niken. Malam pagelaran wayang di Kediri, Lindra awalnya datang sebagai tamu kehormatan, duduk di kursi undangan paling depan. Tapi saat Niken muncul dan mulai bernyanyi, semua kesan formal hilang. Ia bahkan lupa protokol, lupa siapa yang duduk di sebelahnya. Pandangannya hanya tertuju pada gadis bersuara emas itu, yang terlihat rapuh namun kokoh, seperti bambu muda diterpa angin. Di matanya, Niken bukan hanya sinden. Ia adalah penjaga gerbang warisan Jawa yang mulai ditinggalkan. Setelah acara usai, Lindra berusaha mendekat ke belakang panggung, namun dihalangi oleh panitia dan pengawal. Ia tak ingin menimbulkan kegaduhan, jadi cukup puas memandangi Niken dari kejauhan. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Wajah dan suara gadis itu terus membayang. Esoknya, ia menghubungi staf humasnya, meminta nama sinden yang tampil dan informasi keluarganya. Saya ingin bertemu mereka, ucapnya pelan namun tegas. Stafnya sempat ragu, sebab keluarga Gondo Supono dikenal sangat menjaga privasi dan kehormatan. Tapi jabatan Lindra cukup untuk membuka pintu perkenalan secara resmi. Surat undangan makan malam pun dikirim ke kediaman keluarga Niken. Gondo Supono terkejut, dan awalnya curiga, mengapa seorang bupati muda tertarik pada sinden belia seperti anaknya. Wiwin Arumita mencoba menenangkan suaminya, meski hatinya sendiri juga dipenuhi tanya. Seminggu kemudian, pertemuan itu benar-benar terjadi. Di sebuah rumah makan bergaya tradisional di Pare, mereka duduk satu meja. Lindra bersikap sopan, tak sedikit pun menyinggung hal pribadi. Ia hanya bicara soal budaya, pentingnya generasi kesenian Jawa, dan betapa suara Niken punya kekuatan. Niken sendiri nyaris tak bersuara sepanjang makan malam. Tapi dalam diamnya, ada gejolak aneh, sebuah rasa penasaran yang membuncah tanpa sebab. Dan dari sanalah semuanya bermula. Sebuah pertemuan yang tampak biasa, namun sebenarnya adalah awal dari pusaran besar. Di balik senyum Lindra, tersembunyi niat yang lebih dalam dari sekadar program budaya. Dan di balik tatapan ragu Niken, tersimpan sebuah pintu hati yang perlahan mulai terbuka, meski ia tahu bahwa di dunia pewayangan, tak semua kisah berakhir bahagia. Hujan gerimis membasahi jalanan Kediri malam itu, menciptakan simfoni sunyi di atas atap rumah keluarga Gondo Supono. Di dalam, suasana tak kalah tegang. Niken duduk bersila di ruang tengah, mengenakan jarik batik dan sweater lusuh, sementara ayahnya sibuk memeriksa ulang jadwal pentas bulan depan. Sejak pertemuan makan malam dengan Mas Lindra, banyak hal berubah. Bukan hanya komentar-komentar tak sedap dari lingkungan sanggar, tapi juga keheningan canggung di antara ayah dan anak. Gondo Supono mencium gelagat yang tak biasa. Ia bukan orang bodoh, ia bisa membaca perasaan anaknya meski Niken tak pernah berkata. Ia melihat Niken mulai sering melamun, duduk berlama-lama di pelataran belakang rumah sambil memetik rebab tanpa suara. Suatu malam, ia bahkan mendapati putrinya menatap foto Lindra dari layar ponsel dengan sorot mata yang tak pernah ia lihat sebelumnya, antara takut dan rindu. Supono sadar, ada badai yang pelan-pelan mulai mengarah ke rumahnya. Di lain tempat, Mas Lindra juga tak bisa membohongi hatinya. Sejak pertemuan itu, ia mencari-cari alasan untuk kembali ke Kediri. Ia menyuruh tim kreatifnya mengusulkan proyek kerja sama budaya dengan sanggar milik Gondo Supono. Alasan resminya, penguatan akar budaya lokal. Alasan sebenarnya, ia ingin bertemu Niken, lagi dan lagi. Tapi ia tahu, mendekati putri seorang dalang besar tidak semudah mengatur agenda politik. Ia harus masuk melalui jalan yang benar. Kesempatan itu datang ketika Gondo Supono diundang untuk mementaskan lakon besar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tuban. Ia setuju, dengan satu syarat, seluruh tim panggung diboyong dari Kediri, termasuk Niken. Maka untuk pertama kalinya,
Niken tampil di luar kota dalam pentas resmi pemerintahan. Malam itu, di belakang tirai panggung pendopo Tuban, Niken dan Lindra kembali bertemu, bukan sebagai bupati dan sinden, tapi sebagai dua manusia yang mulai lelah menahan rasa. Percakapan mereka singkat, hanya beberapa menit sebelum Niken naik ke panggung. Tapi dalam lirik suara dan pandangan mata, ada sesuatu yang terucap tanpa kata. Lindra menyerahkan sekuntum anggrek putih, bunga yang hanya tumbuh di kebun belakang rumah dinasnya. "Kamu seperti ini," katanya pelan, tampak tenang, tapi sebenarnya kuat menembus apapun. Niken tersenyum samar, lalu berpaling, menyembunyikan rona merah di pipinya yang tak pernah ia izinkan muncul di hadapan siapapun. Penampilan Niken malam itu luar biasa. Bahkan Gondo Supono, yang jarang memuji, mengangguk berkali-kali dari balik kelir. Namun Wiwin Arumita yang duduk di samping suaminya mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia tahu betul wajah anak perempuannya ketika sedang jatuh cinta. Dan ia juga tahu, cinta pada orang sebesar Mas Lindra bukan cinta yang bisa dibiarkan tumbuh liar. Bukan karena status, tapi karena dunia mereka berbeda. Terlalu berbeda. Dan malam itu, saat panggung dibongkar dan para kru mulai kembali ke penginapan, Wiwin mendekati Niken di lorong belakang gedung. Ia menggenggam tangan anaknya erat. "Nduk," bisiknya penuh getar, "jangan biarkan hatimu jadi kelir. Ia bisa indah dipandang, tapi rapuh ditembus bayang-bayang. Lindra bukan sekadar lelaki, ia badai." Niken menunduk, menahan air mata. Ia tahu ibunya benar, tapi ia juga tahu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa hidup bukan di atas panggung, tapi di balik tirai, bersama seseorang yang melihatnya bukan sebagai sinden, tapi sebagai Niken. Pagi itu, suara gaduh terdengar dari ruang tamu rumah keluarga Gondo Supono. Wiwin Arumita menjatuhkan cangkir tehnya, sementara Gondo berdiri terpaku di depan televisi yang menayangkan berita mengejutkan. Di layar tertera judul besar berwarna merah, "Jatim Gempar. Mas Lindra dan Niken Salindri etahuan fitting baju pengantin di Kediri." Foto-foto yang diambil diam-diam memperlihatkan Niken tersenyum kikuk dalam balutan kebaya putih gading, sementara Mas Lindra berdiri di sisinya dengan setelan beskap warna senada. Media sosial pun langsung meledak, ribuan komentar banjir di akun pribadi Niken dan akun resmi pemerintah Kabupaten Tuban. Niken masih berada di kamar saat semua itu terjadi. Ia baru terbangun, belum sempat mengecek ponselnya. Ketika pintu kamarnya dibuka mendadak oleh Wiwin, ekspresi ibunya membuat darahnya membeku. "Ini apa, Niken?" tanya Wiwin, menunjuk layar tablet yang menunjukkan unggahan viral. Niken menatap nanar, lalu duduk lemas di tepi ranjang. "Itu hanya sesi foto untuk katalog desainer lokal, Bu. Mas Lindra bantu promosi UMKM, aku cuma ikut." Suaranya makin mengecil. Tapi ia tahu, penjelasan itu tak akan cukup membendung badai yang sudah terlanjur datang. Gondo Supono tak berkata apa-apa selama berjam-jam. Ia hanya duduk di kursi ukir tua sambil meremas rosario kayunya. Ia bukan orang yang mudah terbawa emosi, tapi ini bukan sekadar persoalan cinta anak gadisnya. Ini soal nama baik, soal harga diri keluarga seniman tradisi, yang selama ini dijaga dengan penuh kehormatan. Ia merasa dikhianati oleh ketenangan Niken, oleh keluguan yang selama ini ia kira cukup untuk menjaganya dari dunia luar yang kejam. Di hatinya, mulai tumbuh marah, bukan hanya pada Lindra, tapi juga pada dirinya sendiri karena gagal melindungi. Sementara itu di Tuban, ruang kerja Mas Lindra dipenuhi ketegangan. Telepon dari gubernur, kolega politik, bahkan partai pusat datang silih berganti. Sebagian marah, sebagian menyuruhnya mendinginkan situasi, dan sebagian lagi justru menyuruhnya memanfaatkan momentum ini. Tapi Lindra hanya diam. Ia memandangi layar komputernya, menatap foto Niken dengan mata basah. Ia tahu ini akan terjadi, cepat atau lambat. Tapi ia tidak menyangka semesta akan membuka semua ini dengan cara yang begitu telanjang, begitu brutal. Di luar sana, publik terbelah. Sebagian warganet menyebut mereka pasangan ideal, simbol cinta antara pemimpin dan rakyat kecil, lambang kebangkitan budaya. Tapi sebagian lagi, lebih bising, lebih galak, menuduh Niken, panjat sosial, pengganggu rumah tangga masa depan, bahkan menyebar fitnah bahwa ia sedang hamil. Komentar-komentar itu menusuk hati Niken seperti sembilu. Ia tak keluar kamar selama 3 hari, hanya menangis dan menulis bait-bait tembang ke dalam buku hariannya. Pada hari keempat,
Wiwin masuk ke kamar Niken membawa satu benda, selendang batik lawas yang biasa ia kenakan saat manggung di masa mudanya. Ia memakaikannya perlahan ke pundak anaknya. Kalau kamu ingin bertahan, kamu harus berdiri. Jangan biarkan orang lain menuliskan kisahmu. Kamu yang harus menyanyi, bukan mereka, bisiknya lirih. Kata-kata itu membuat Niken mendongak. Matanya sembab, tapi sorotnya mulai berubah. Ada bara yang menyala dari dalam luka. Dan di saat itu juga, untuk pertama kalinya sejak kabar itu pecah, Niken membuka ponselnya dan menulis sebuah unggahan. Satu kalimat pendek, diiringi foto dirinya mengenakan selendang ibunya, menghadap panggung kosong. Aku bukan berita, aku suara. Unggahan itu langsung viral, tapi bukan lagi karena gosip, melainkan karena dunia tahu, bahwa seorang sinden muda telah memilih untuk tak bersembunyi. Ia memilih untuk bernyanyi, meski badai belum selesai. Langit Kediri seolah ikut murung. Hujan deras mengguyur kota sejak pagi, namun tak mampu meredam amarah dan bisik-bisik warga. Rumah Gondo Supono kini dijaga ketat oleh relawan Sanggar, bukan karena ancaman fisik, tetapi karena gerombolan wartawan, aktivis moral, dan tokoh masyarakat yang datang silih berganti, menuntut penjelasan, bahkan menyarankan Niken mundur dari panggung budaya demi menjaga martabat tradisi. Niken, yang sejak unggahan terakhirnya memilih diam, hanya bisa menyaksikan badai itu menggerogoti nama baik yang dibangun keluarganya puluhan tahun lamanya. Di media sosial, tagar-tagar Sindengoda Bupati dan tagar Selamatkan Budaya Jawa menduduki trending teratas. Setiap unggahan Niken, bahkan yang bertahun-tahun lalu, diserbu komentar sinis. Banyak yang menyuruhnya kembali ke dapur, menuduhnya melacurkan budaya demi kekuasaan. Lebih menyakitkan, ada video manipulatif yang memperlihatkan momen fitting baju pengantin seolah berlangsung di sebuah resepsi rahasia. Mereka sudah menikah diam-diam, klaim akun gosip yang tak bertanggung jawab. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Mas Lindra sendiri sedang menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Di rapat partai tingkat provinsi, ia diminta mempertimbangkan pengunduran diri, atau setidaknya mengumumkan bahwa hubungannya dengan Niken adalah murni profesional. Tapi Lindra menolak mentah-mentah. Kalau menjaga budaya harus mengorbankan cinta dan kejujuran, lalu apa bedanya kita dengan mereka yang menjual tanah leluhur demi hotel-hotel besar? Katanya lantang. Pernyataannya itu bocor ke media, dan semakin menyulut bara perdebatan. Hubungan Lindra dan Niken pun mulai retak, bukan karena cinta mereka pudar, tapi karena kenyataan terlalu keras untuk mereka hadapi bersama. Dalam sebuah panggilan telepon malam hari, Niken berkata dengan suara yang nyaris putus, "Mas, mungkin aku memang bukan pantas untuk dunia mas. Aku cuma sinden." Suara kecil dari kota kecil. Lindra terdiam, menahan sesak di dadanya. Ia ingin berkata banyak, ingin meyakinkannya. Tapi waktu itu ia hanya bisa menjawab, "Kamu bukan kecil, Niken. Tapi dunia yang sedang menyempit untukmu." Keluarga Gondo Supono pun tak lagi utuh. Wiwin mencoba menjadi jembatan, namun Gondo sudah memutuskan sikap. Ia menghentikan seluruh jadwal pentas Niken, menariknya dari setiap festival, bahkan membatasi akses media terhadap putrinya. "Lebih baik kau diam, daripada jadi boneka politik," katanya dingin. Niken hanya bisa menatap sang ayah dengan mata basah. Ia tahu ini bukan karena benci. Ini karena cinta, cinta yang terlalu takut kehilangan. Namun di tengah gempuran yang tak henti-henti, satu undangan tak terduga datang ke rumah mereka, dari Istana Negara. Niken diminta menjadi salah satu penampil utama dalam acara Anugerah Budaya Nusantara. Sebuah pengakuan resmi dari negara. Undangan itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Gondo Supono yang biasanya sinis pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tapi ia belum menjawab, ia hanya berkata, "Kalau kau berdiri di sana, berdirilah bukan sebagai korban, tapi sebagai pewaris." Dan malam itu, Niken berdiri sendiri di pendapa belakang rumahnya, memandangi hujan yang belum juga reda. Suara gamelan dari radio tua ibunya terdengar samar. Di tengah derasnya hujatan dan tekanan, ia menemukan kembali suara hatinya. "Kalau semua ini ujian," gumamnya pelan, "aku tidak akan lari. Aku akan menyanyi, walau nadanya patah, walau tembangnya luka." Hari itu, Jakarta menyambut pagi dengan langit kelabu. Istana Negara tampak megah namun dingin, seolah menyembunyikan ketegangan di balik segala kemegahan upacara. Di ruang persiapan belakang, Niken duduk seorang diri, mengenakan kebaya beludru hitam dengan sulaman emas peninggalan ibunya. Di hadapannya,
Cermin besar memperlihatkan wajah yang bukan lagi milik seorang gadis sinden, melainkan seorang perempuan muda yang telah dilebur waktu, luka, dan badai opini publik. Tangan kirinya menggenggam erat selendang lawas yang dulu dipakaikan ibunya. Ia menarik napas dalam, menatap pantulan dirinya, lalu berbisik, "Ini bukan untukku. Ini untuk mereka yang pernah diam." Gondo Supono dan Wiwin Arumita tiba tepat 1 jam sebelum acara. Gondo, meski masih menyimpan bara di hatinya, akhirnya luluh. Bukan karena desakan siapa-siapa, melainkan karena malam sebelumnya, ia mendengar Niken menyanyikan tembang dan Danggula di ruang belakang, sendiri, lirih, dan nyaris seperti doa. Ia tahu saat itu, anaknya tak lagi menyanyi demi panggung, tapi demi harga diri. Dan bagi seorang dalang, tak ada pertunjukan yang lebih agung dari manusia yang melawan nasib dengan suara. Acara berlangsung hikmat, menteri, pejabat daerah, tokoh budaya nasional, dan perwakilan kerajaan Nusantara hadir lengkap. Saat nama Niken dipanggil sebagai sinden muda inspiratif penjaga warisan budaya Jawa Timur, seisi ruangan bertepuk tangan. Tapi di tengah gemuruh itu, ada sepasang mata yang tak berkedip, Mas Lindra. Ia datang diam-diam, duduk di barisan belakang, menyamar tanpa protokol, tanpa pengawal. Ia hanya ingin melihat Niken berdiri sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai calon istri bupati, bukan sebagai bahan gosip, tapi sebagai suara yang ia cintai sejak awal. Niken melangkah ke panggung dengan gemetar. Tapi begitu suara gamelan pertama menggema, tubuhnya berubah. Ia menyanyi dengan hati terbuka, mengucap bait-bait tembang tentang perempuan Jawa yang disalahpahami, tentang cinta yang diuji oleh tatanan, dan tentang suara yang tak boleh bungkam meski dunia berusaha membisukan. Para tamu terdiam, beberapa meneteskan air mata, bahkan gubernur yang dikenal keras pun terlihat menunduk dengan sorot mata berkabut. Selesai tampil, Niken turun panggung dan nyaris roboh karena letih. Tapi seseorang menangkapnya, bukan ibunya, bukan kru, tapi Mas Lindra. Tanpa kata, ia hanya mengulurkan tangan dan berkata lirih, "Kalau kamu masih mau berdiri, aku akan jadi tanah tempatmu berpijak." Beberapa kamera menangkap momen itu, tapi kali ini, tak ada yang mencemooh. Justru tepuk tangan pecah, kali ini bukan karena status, tapi karena kejujuran yang akhirnya menang. Setelah acara usai, Niken diminta tampil dalam sesi penutupan, tapi ia menolak. "Pentas hari ini cukup," ujarnya lembut. "Karena ini bukan akhir, tapi permulaan." Ia memilih meninggalkan panggung besar untuk kembali ke panggung rakyat, ke desa, ke sanggar, ke anak-anak kecil yang ingin jadi sinden seperti dirinya. Ia tahu kini suaranya tak lagi hanya miliknya, tapi milik generasi baru yang sedang belajar menyuarakan kebenaran mereka sendiri. Dan di dalam mobil menuju bandara, di bawah cahaya lampu jalanan Jakarta yang sendu, Mas Lindra menggenggam tangan Niken. Mereka tidak tahu apakah kisah mereka akan berujung pada pelaminan atau perpisahan. Tapi satu hal pasti, mereka telah memperjuangkan suara mereka sendiri, dan itu adalah kemenangan sejati. Pulang dari Jakarta, Niken disambut seperti pahlawan di desanya. Warga berjejer sepanjang jalan, membawa bunga dan tembang selamat datang. Namun di balik senyum itu, Niken tahu, hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Ia telah menjadi simbol, bukan hanya sinden muda yang naik panggung istana, tapi juga perempuan yang menantang tatanan. Di sanggar kecil warisan ayahnya, anak-anak mulai berdatangan lebih banyak. Mereka ingin belajar tembang, bukan karena ingin terkenal, tapi karena ingin berani bersuara seperti Niken Salindri. Tapi di Tuban, Mas Lindra sedang menghadapi medan tempur yang berbeda. Tekanan politik makin memuncak, isu kedekatannya dengan Niken terus digoreng lawan politik. Bahkan partai pusat memberinya dua pilihan, jaga citra dan mundur dari hubunganmu, atau lepaskan pencalonan periode kedua. Di ruang kerjanya yang sunyi, Lindra menatap map berisi proposal pembangunan kesenian berbasis desa yang dirancang bersama Niken. Ia menutup map itu dengan getir. Cinta dan pengabdian kini berdiri di dua sisi yang berseberangan. Gondo Supono diam-diam mengamati semuanya. Ia mulai melihat bahwa dunia lama yang ia perjuangkan tak bisa sepenuhnya melindungi anak-anaknya dari dunia baru yang terus bergerak. Suatu malam, ia memanggil Niken ke pendapa dan berkata, "Kadang, jalan hidup tidak hanya soal benar atau salah, tapi soal siapa yang sanggup menanggung akibat dari pilihannya." Ia tak menyuruh Niken meninggalkan Lindra, tapi ia juga tak menyuruhnya bertahan. Ia hanya memberi restu dalam bentuk paling jujur, kebebasan memilih.
Niken semakin gelisah. Setiap hari ia merasa hidupnya terbelah dua. Di satu sisi, suara cintanya berdegup setiap kali ia mengingat perjuangan Lindra. Tapi di sisi lain, suara warisan leluhur yang selama ini ia jaga berbisik agar ia tetap teguh di jalur budaya, bebas dari politik. Saat itulah datang undangan dari UNESCO, Niken diminta menjadi duta budaya Jawa untuk tampil di forum internasional di Paris. Tawaran yang bisa mengangkat suara sinden ke panggung dunia, tapi juga berarti ia harus meninggalkan tanah Jawa dan Mas Lindra. Malam sebelum keberangkatannya ke Paris, Niken dan Lindra bertemu diam-diam di sebuah warung kopi tua di perbatasan Kediri Tuban. Mereka duduk dalam diam, hanya ditemani suara kodok sawah dan gemerisik daun. Lindra membuka percakapan lebih dulu. "Kalau kamu pergi, aku akan bangga. Tapi aku juga akan kehilangan." Niken menjawab lirih, "Kalau aku tinggal, aku mungkin akan menyesal seumur hidup." Tak ada pelukan, tak ada tangisan. Hanya genggaman tangan erat yang lebih dalam dari 1000 kata perpisahan. Keesokan paginya, pesawat ke Paris lepas landas membawa Niken, selendang ibunya, dan suara yang kini telah menjadi milik dunia. Dari layar televisi, Lindra menyaksikan Niken menyanyikan tembang Jawa dengan latar Menara Eiffel. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Ia tahu, dalam dunia yang membelah cinta dan tanggung jawab, mereka telah memilih dengan kepala tegak. Di antara dua dunia, budaya dan politik, cinta dan cita-cita, mereka mungkin tidak bersatu di pelaminan. Tapi mereka telah menyatu dalam sejarah. Sebagai dua jiwa muda yang berani menembus batas, berani mencintai tanpa harus memiliki, dan berani menyuarakan kebenaran, meski dengan suara yang nyaris hilang. Beberapa tahun berlalu sejak malam terakhir Niken dan Mas Lindra bertemu di warung kopi tua. Nama Niken Salindri kini tak hanya dikenal di Kediri atau Jawa Timur, tapi di seluruh penjuru dunia. Suara sinden muda itu menjadi jembatan budaya antara tradisi dan modernitas, antara lokal dan global. Di Paris, Tokyo, bahkan New York, lagu-lagu Jawa bergema lewat suaranya. Tapi di hati Niken, rindu akan tanah kelahiran dan Lindra tetap menggelora, tak pernah pudar meski waktu dan jarak memisahkan. Di Kediri, Dondo Supono telah pensiun dari dunia seni pertunjukan, menyerahkan warisan sanggar kepada generasi muda. Ia tak lagi marah atau kecewa, melainkan bangga. Niken memilih jalannya sendiri, katanya kepada Wiwin suatu sore, dan dia membuat suara itu abadi. Wiwin mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu perjuangan seorang ibu tak pernah usai, tapi kali ini, anaknya telah menemukan kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, sekaligus pelestari budaya. Sementara itu, Mas Lindra menjalani kehidupannya dengan tenang di Tuban. Ia terpilih kembali sebagai pejabat, tapi dengan pendekatan berbeda. Ia membangun program-program kesenian yang merangkul budaya lokal sebagai jantung pembangunan daerah. Setiap kali melihat foto Niken di dinding rumah dinasnya, ia tersenyum getir, mengenang cinta yang tak berujung dalam pelukan. Namun ia tahu, keberanian mereka telah mengubah wajah politik dan budaya di Jawa Timur selamanya. Suatu hari, sebuah undangan datang dari Kediri. Pemerintah daerah ingin mengadakan festival tahunan baru yang diberi nama Festival Suara Abadi, untuk mengenang perjuangan Niken dan menjaga warisan budaya. Tetap hidup, Niken, meski sedang berada jauh di luar negeri, menangis saat menerima kabar itu. Ia tahu, meski mereka tak lagi bersama, suara mereka bersatu dalam harmoni yang tak pernah pudar. Dalam festival itu, sebuah patung kecil Niken dan Lindra berdiri berdampingan di panggung utama. Bukan sebagai simbol cinta romantis, melainkan simbol perjuangan dua dunia yang berbeda. Patung itu dikelilingi oleh anak-anak muda yang menari dan bernyanyi, meneruskan tembang-tembang lama yang kini dikemas dengan warna baru, modern, namun tetap penuh rasa. Di antara mereka, ada jiwa-jiwa yang belajar bahwa suara sejati lahir dari keberanian menghadapi dunia, bukan sekadar keberuntungan. Malam penutupan festival, di bawah langit penuh bintang, sebuah pertunjukan khusus digelar. Niken tampil via siaran langsung dari Paris, menyanyikan lagu dan danggula dengan penuh penghayatan. Di Tuban, Lindra menyaksikan dengan bangga dan haru. Kedua dunia itu, meski terpisah ribuan kilometer, terasa begitu dekat. Karena suara mereka, suara yang telah melewati badai gosip, hujatan, dan ujian, kini menjadi abadi. Dan di saat itu, Niken menutup matanya, tersenyum tenang. Suaranya bukan hanya miliknya lagi,
ia telah menjadi warisan yang akan terus hidup, terus menginspirasi, terus menggetarkan hati banyak orang. Sebuah suara abadi, dari Kediri untuk dunia, dari masa lalu untuk masa depan. Sebuah suara yang tak akan pernah hilang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Niken Salindri, sinden muda asal Kediri, yang berani melawan arus demi cinta dan budaya. Kisahnya mengajarkan kita bahwa suara sejati bukan hanya tentang lantunan nada, tapi juga keberanian untuk berdiri tegak meski dunia mencoba membungkam. Meski jalan hidup tak selalu mulus, keberanian dan keteguhan hati dapat menciptakan suara yang abadi. Cerita ini merupakan karya fiksi dan hanya dibuat untuk hiburan serta inspirasi. Semua tokoh dan kejadian adalah imajinasi semata dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Mohon untuk menikmati dengan sikap terbuka dan menghargai keberagaman budaya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan semangat baru untuk kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.